Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang masih setia untuk mengikuti dan menonton video-video dari Puyuh KRI. Dan yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Baik sahabat, video kali ini kembali mengenai aktivitas di sebuah peternakan puyuh skala rumahan, yaitu Puyuh KRI. Semoga menjadi motivasi kepada para peternak pemula, karena beternak puyuh juga mempunyai keseruan tersendiri. Baik sahabat, bagaimana aktivitas untuk video kali ini? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sebelum video Puyuh KRI dilanjutkan, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, kegiatan pagi hari ini diawali dengan mengantar puyuh siap telur atau PST ke toko pakan atau poultry shop langganan. Sebenarnya mau dikirimnya kemarin sore, namun karena lagi hujan, maka terpaksa dikirim pagi hari ini. Perjalanannya hanya memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 8 menit saja. Dan apalagi ini lagi bukan jam saat orang kerja, sehingga jalanannya lenggang alias lancar. Saya sudah sampai di toko pakan atau poultry shop tempat saya menjual puyuh siap telur atau PST, dan sudah dimasukkan ke dalam kandang display. Nah, kalau ini petugas dari poultry shop katanya lagi kurang sehat. Dan selanjutnya tinggal ngambil pembayaran. Pulang dari mengantar puyuh siap telur atau PST ke toko pakan, saya kedatangan tamu atau konsumen yang mau mengambil kohe atau kotoran hewan puyuh untuk pembuatan kutir yang sekarang lagi tren atau kutu air untuk pakan ikan hias, terutama ikan cupang. Sebenarnya konsumen yang datang untuk mengambil kohe ini hampir setiap hari. Makanya saya atur jadwalnya supaya pengambilannya bisa saya bantu juga, karena di sela-sela kesibukan saya yang lain. Umumnya yang datang adalah peternak atau pecinta ikan hias, terutama ikan cupang, yang datang dari daerah Jabodetabek dan khususnya yang terbanyak dari daerah Jakarta dan Kota Bekasi. Menurut para peternak kutir atau kutu air, media yang paling bagus untuk pembuatan kutir adalah kohe puyuh dibandingkan dengan kohe unggas lainnya seperti kohe ayam, kohe bebek, dan sebagainya. Hal ini bisa saja dimungkinkan dikarenakan dari pakan puyuh yang protein kasarnya sekitar 22%, ini yang dikonsumsi atau yang diserap oleh tubuh puyuh itu biasanya hanya sekitar 50 atau 60% saja. Dan sisanya
dikeluarkan melalui fases atau kohe. Oleh karena itu, makanya kohe puyuh masih layak untuk dijadikan pakan ikan lele. Sementara kalau kohe dari unggas yang lain mungkin kurang, karena itu tadi, karena protein dari pakan puyuh yang diserap hanya sedikit atau setengahnya dan sisanya kebuang. Mengingat juga dari sistem pencernaan puyuh ususnya ini pendek. Walaupun umumnya dari konsumen atau para peternak kutir biasanya meminta beli itu kohe puyuh, namun umumnya para peternak tidak menjualnya atau alias dikasih gratis, karena hal ini juga suatu mata rantai yang saling menguntungkan. Jadi dari pihak peternak juga diuntungkan karena kohenya diambil daripada dia membuang sendiri, dan dari pihak peternak kutir juga menguntungkan karena bisa dibuat ternak kutu air. Lalu kegiatan saya selanjutnya adalah memindahkan telur puyuh yang sudah dierami selama 15 hari atau 14 hari di ruang mesin atau kotak setter. Kotak atau mesin setter ini adalah tempat pengeraman telur puyuh selama lebih kurang 14 hari. Lalu dipindahkan ke kotak berikutnya yang ada di sebelah kiri. Ini adalah kotak namanya hitcher atau kotak penetasan. Jadi di situ dari usia 14 sampai dengan 17 hari dia akan menetas di kotak hitcher ini. Untuk jelasnya, bagaimana sistem penetasan, sistem setter dan hitcher ini bisa dilihat di video saya, cara menetaskan telur puyuh, sistem setter dan hitcher. Nanti saya taruh juga linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Bagi yang belum mengerti bisa melihat tutorialnya cara menetaskan sistem setter dan hitcher ini, apa keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Memang ini akan lebih sedikit repot, belum lagi harus punya kotak atau mesin tetas lebih dari satu. Akan tetapi keuntungannya lebih banyak, makanya kita terapkan seperti itu, terutama halnya mengenai kebersihan ya. Karena nanti yang kotor hanya kotak penetasan aja yang sebelah kiri ini. Sementara kotak yang sebelah kanan, yaitu kotak setter atau kotak pengeraman, dia hanya kita pakai hanya untuk mengeramkan. Setelah ini telur kita pindahkan ke kotak penetasan, maka di kotak pengeraman atau setter ini bisa kita isi dengan telur yang baru. Jadi tidak perlu harus menunggu telur yang banyak dulu baru kita mengeramkan. Jadi sistem seperti itu. Apalagi kita mengeraminnya itu adalah beberapa jenis atau beberapa tipe dari telur yang berbeda-beda sehingga memudahkan seperti ini. Dan biasanya pada hari ke-17 setelah kita pindahkan di kotak hitcher ini, dia akan menetas. Dan pada malam harinya, kembali aktivitas saya, yaitu mengantar puyuh siap telur atau PST pesanan konsumen. Karena pengantarannya tidak terlalu jauh dari Puyuh KRI, maka PST-nya pun diantar cukup dengan menggunakan sepeda motor saja.
Dan alhamdulillah juga pada malam ini cuacanya sangat cerah dan tidak hujan, sehingga pengirimannya menjadi lancar. Alhamdulillah. Sahabat Puyuh KRI sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa tonton pula video-video Puyuh KRI lainnya, baik yang berisi tutorial cara beternak puyuh beserta perlengkapannya seperti pembuatan kandang, mesin retas, dan lain-lain, juga video-video aktivitas di Puyuh KRI sehari-hari. Oke sahabat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.